Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dengan saya, Pak Akbar, dalam materi pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini akan kita bagi dalam beberapa part video. Nah, pada kesempatan kali ini, di video part pertama, kita akan membahas fungsi kuadrat, definisi dari fungsi kuadrat, dan bagaimana mencari titik potong dari suatu fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu fungsi kuadrat itu apa. Fungsi kuadrat adalah aturan yang memasangkan semua anggota daerah asal tepat satu ke daerah kawan. Ini pengertian fungsi ya. Fungsi di kelas 8 kita belajar tentang fungsi dengan pangkat pada variabel tertinggi adalah 2. Artinya jika variabelnya x, pangkat paling gede x kuadrat, mungkin x-nya pangkat 3. X-nya pangkat 3 berarti bukan fungsi kuadrat. Kalau x-nya nggak punya pangkat, berarti bukan fungsi kuadrat juga. Di fungsi kuadrat ada suatu variabel dengan pangkat 2. Nah, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Fx atau y sama aja. Jadi fx itu fungsi x, y ya y. Jadi fx atau y, jangan bingung kalau misalnya nanti di suatu soal ada y sama dengan atau fx sama dengan, intinya sama aja. Fx sama y itu sama. Kita anggap sama. Nah, x kuadrat plus bx plus c. Nah, ini x kuadrat plus bx plus c mengingatkan kita pada materi sebelumnya, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bedanya apa persamaan dan fungsi kuadrat? Nah, kalau persamaan kuadrat sama dengannya 0. Jadi kita ada suatu nilai x yang membuat persamaan ini menghasilkan 0. X-nya hanya angka tertentu saja. X-nya maksimal punya 2 nilai. Nah, di materi sebelumnya di persamaan kuadrat kita dapat x1, x2-nya berapa. Nah, itu di x-nya cuma ketemu 2. Nah, pada fungsi kuadrat, bedanya fungsi kuadrat sama dengannya y. Y itu di suatu variabel angka yang kita belum tahu angkanya berapa, bisa aja 0, bisa 2, bisa 3, bisa 100, bisa 100.000. Nah, artinya x di sini, x itu masih bisa bermacam-macam. Makanya dinamakan fungsi kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, nilai x-nya hanya 1 atau 2. Tapi kalau fungsi kuadrat, nilai x-nya bisa bermacam-macam tergantung dari nilai y-nya berapa. Dengan A, B, C, bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya 0, artinya 0x kuadrat. X kuadratnya kita anggap hilang. Kalau X kuadratnya kita nggak ada, berarti bukan persamaan kuadrat, bukan fungsi kuadrat. Kalau nggak ada X kuadrat, ya artinya ya linear. Persamaan linear kan variabelnya cuma X. Kalau fungsi kuadrat ada variabel yang x pangkat 2. Atau variabelnya m ya m pangkat 2. Variabelnya o ya o pangkat 2. Ya ada variabel yang pangkat 2. Nah, bentuk grafik fungsi kuadrat ini ada mungkin teman-teman pada pernah main Angry Bird yang dulu, mungkin sekarang udah masih ada beberapa, cuma nggak terlalu booming seperti sekarang. Bentuk arah si burungnya ini membentuk suatu garis dari bawah, membentuk lintasan sebuah parabola. Nah, bentuk lintas burung ini membentuk parabola juga termasuk ke dalam fungsi kuadrat. Nah, bentuk fungsi kuadrat adalah parabola. Parabola bukan berarti parabola yang dipakai di TV ya. Nah, bentuknya lingkaran, tapi kita ambil lebih ke bentuknya yang lengkungan, bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, jadi bentuk fungsi kuadrat bisa melengkung ke bawah, bisa melengkung
Bisa melengkung menghadap bawah, melengkung menghadap ke atas. Nah, lanjut menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk melukis grafik fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C diperlukan sebagai berikut. Nah, ini ada 4 kriteria yang harus kita cari, tapi di dalam video kali ini kita akan bahas cukup 2 dulu. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Hal ini didapat apabila fx sama dengan 0. Nah, contoh, kita masuk ke contoh ya. Fx, misal suatu fungsi kuadrat sama Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Titik potong sumbu X itu yang mana? Nah, jadi kalau kita gambar suatu fungsi kuadrat, titik potong sumbu X itu titik di mana si kurva itu memotong sumbu X. Memotong sumbu X di mana? Memotong sumbu X kan sumbu yang horizontal, Y sumbu yang vertikal. Nah, titik potong sumbu X itu di sini. Nah, titik di mana nilai Y-nya sama dengan 0. Anggaplah ini 3. Anggaplah ini min 1. Titik ini kan 3,0. Titik yang sebelah kiri min 1,0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Di titik potong sumbu X didapat apabila Y-nya sama dengan 0. Atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti ini kita bisa ubah. 0 sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Dan jadilah ini suatu persamaan kuadrat. Kita cari X-nya. Cari X, ya kita pemfaktoran pakai persamaan kuadrat. X. Berapa dikali berapa? Hasilnya sama dengan 2. 1 sama 2. Nah, 1 sama 2. Tandanya positif. Nah, nanti artinya bisa kemungkinan min kali min atau plus kali plus. Tapi kita lihat B-nya min 3, artinya min 1 sama min 2. Jadi kalau dikali min 1 kali min 2 hasil positif 2, kalau ditambah min 1 tambah min 2 hasilnya min 3. Artinya X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Dapatlah titik potong sumbu X-nya X1,0 dan X2,0. Nah, berarti karena kita dapat X1 1 dan X2 2, nah, berarti titik potong sumbu X-nya 1,0 dan 2,0. Kenapa 0? Ya karena syarat titik potong sumbu syarat titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Ini kita dapat X-nya berapa? Hasilnya bukan 1,2 tapi 1,0 karena Y-nya selalu 0. Titik potong sumbu X, Y-nya 0. 1,0 dan 2,0. Jadi kalau kita dapat X-nya 3 dan min 5, ya berarti 3,0 dan 5,0. Ada tidaknya akar tergantung dari diskriminan persamaan itu. Diskriminan di fungsi kuadrat dan diskriminan di persamaan kuadrat nilainya sama, rumusnya sama. Diskriminan dapat dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, ini berlaku kalau D lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 buah titik. D sama dengan 0, menyinggung di sebuah titik. D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Maksudnya memotong sumbu X di 2 titik, menyinggung sama tidak memotong itu kayak gimana? Nah, anggaplah suatu persamaan fungsi kuadrat, grafiknya gini, berarti dia memotong di titik A dan memotong di titik B. Artinya ada 2 titik berbeda yang dilewati oleh fungsi kuadrat. Nah, ini berarti memotong di 2 titik. Nah, untuk gambar yang menyinggung kayak gimana? Gambar menyinggung ya, namanya menyinggung ya berarti ini cuma nyenggol doang. Jadi bisa jadi. Nah, menyinggung cuma
ketemu titik potong sumbu X-nya cuma satu, atau bisa bisa menghadap ke bawah. Nah, jadi titik potong sumbu X-nya hanya satu. Nah, ini bisa menghadap ke bawah juga nggak? Bisa aja. Memotong sumbu X di dua buah titik. Ini berlaku kalau D-nya lebih dari 0. Memotong sumbu X di dua titik. Kalau D-nya sama dengan 0, memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Grafik tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong, artinya dia grafiknya melayang, terbang. Terbangnya bisa di atas atau tenggelam di bawah. Tapi grafik tersebut tidak memotong sumbu X. Sumbu X ada di sini, grafiknya di atas, kan nggak motong. Grafiknya ada di bawah, ya nggak motong. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya dengan menggunakan rumus screen B-4AC. Kita coba cek. Persamaan ini benar nggak sih memotong di dua titik? Kan tadi kita udah ketemu titik potong sumbu X-nya 1,0 dan 2,0. Ya masukin aja. B-nya min 3. Berarti min 3 kuadrat 4 kali A. Yaitu C-nya 3. Min 3 kuadrat 9. 4 kali 1 kali 2, 8. Hasilnya 1. 1 lebih dari 0. Berarti memotong di dua titik. Ternyata benar nih. 1,0 dan 2,0 di titik. Jadi ini anaknya untuk mengecek titik potong sumbu X persamaan kuadrat itu ada berapa sih? Ada 2, ada 1, atau nggak ada sama sekali. Nah, nomor 2, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi ada titik potong sumbu X, ada titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X itu grafik melalui sumbu X. Di mana? Nah, itu titik potong sumbu X. Titik potong sumbu Y, grafik memotong sumbu Y di mana ya? Di sini. Nah, ini titik potong sumbu Y. Y-nya bisa negatif, bisa positif, tergantung persamaan fungsi kuadratnya. Cara nyarinya, hal ini didapat apabila X sama dengan 0. Jadi jangan kebalik. Titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Titik potong sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, kita balik ke contoh soal yang tadi, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Kita cari titik potong sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Berarti X, semua yang ada X kita ganti dengan 0. Kita substitusi dengan 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 2. Berarti Y sama dengan 0 min 0 plus 2 sama dengan 2. Nah, jadi dapatlah titik potong 0,2. Kenapa 0,2? Karena titik potong sumbu Y, X-nya 0, berarti 0, berapa nih kita cari tahunya? Y-nya berapa? Y-nya dapat ketemu 2, berarti 0,2. Kalau titik potong sumbu X, X,0, titik potong sumbu Y, 0, Y-nya berapa? Kita tinggal cari. Nah, karena X-nya 0, jadi Y sama dengan C. Kenapa sih Y sama dengan C ya? Y sama dengan persamaan umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C. Karena X-nya 0 berarti A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Di 0, 0 tinggal C. Nah, dapatlah Y sama dengan C. Jadi kalau kita nyari titik potong sumbu Y, tinggal kita lihat C-nya aja. Anggaplah persamaannya gini. Y sama dengan 100x kuadrat min 1000 x plus 2. Titik potong sumbu Y-nya berapa? Ya udah kita tinggal lihat C-nya aja. Karena ini jadi 0 ya kan? Karena X-nya 0 berarti 100 kali 0 kuadrat min 1000 kali 0. Kan 0 habis. Tinggal sisa C-nya. Berarti titik potong sumbu Y-nya 0,2. Jangan kebalik, bukan 2,0 tapi 0,2 karena X-nya yang 0. Nah, ini materi untuk minggu ini. Nah, menentukan sumbu simetri, lalu menentukan titik puncak. Masih nomor 3 menentukan sumbu simetri, nomor 4 menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Dan nomor 5 menghubungkan semua titik. Menghubungkan semua titik berarti menggambar fungsi kuadrat.
akan kita lanjutkan pada video part 2. Nah, untuk tugas seminggu ini, kita coba kasih 3 tugas. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu X dan Y. Yang A, X, fx ya, X kuadrat min 5X plus 4. Yang B, Y dengan X kuadrat min X plus 4. Lalu nomor 2, tentukan jumlah titik potong sumbu X fungsi berikut. Nah, karena nggak muat, A-nya di sini, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 8. Yang B, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 8. Nah, jadi untuk tugas minggu ini ada 2 nomor, masing-masing punya 2 anak. Silakan dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan di link yang nanti akan Bapak share. Untuk video kali ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.